Selamat pagi kepada semua yang menonton video Geotalk. Kali ini, dalam rangka merayakan Rare Disease Day, AMSA Indonesia mengadakan Geotalk bertema Understanding Rare Disease. Perkenalkan, nama saya Kelly Lauresia Hadi sebagai Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2020-2021 yang juga akan menjadi moderator dalam acara Geotalk hari ini. Bersama dengan saya sudah ada Profesor Damayanti dari RSCM yang akan menjadi narasumber kita untuk hari ini. Mungkin kepada Prof. Damayanti saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Prof. Ya, terima kasih Kelly. Selamat siang, hadirin. Ya, saya nggak ngelihat orangnya semua ya, saya bilang hadirin saja. Jadi saya adalah Profesor Dr. Damayanti Rusdisyarif, spesialis anak konsultan. Saya adalah spesialis anak. Bidang subspesialisasi saya adalah nutrisi pediatrik, penyakit metabolik, ya, hiponeurometaboliisme, dan clinical genetic. Jadi saya sendiri adalah ketua dari Pusat Pelayanan Penyakit Langka yang menjadi rujukan nasional di RSCM, ya, dan juga sebagai ketua Human Genetic Research Cluster, yaitu laboratorium research yang dedicated untuk penyakit rare disease. Selain itu juga saya menjadi penasihat untuk Yayasan Penyakit Langka Indonesia. Mungkin itu sudah cukup ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Damayanti untuk perkenalannya. Terima kasih juga Prof. Damayanti sudah bersedia untuk berbagi dengan kami semua pada hari ini mengenai penyakit langka. Mungkin untuk memulai, Prof, saya izin untuk menanyakan nih pertanyaan yang mungkin sederhana tapi banyak orang belum tahu, Prof. Sebenarnya apa sih penyakit langka itu? Apakah penyakit langka itu cuma satu atau banyak variannya? Atau seperti apa sebenarnya penyakit langka yang dibawakan dalam Rare Disease Day 2021 ini, Prof? Oke, jadi yang disebut penyakit langka atau bahasa Inggrisnya adalah rare disease. Namanya aja udah langka. Jadi itu adalah penyakit yang memang sulit ditemukan atau jarang ditemukan. Nah, seberapa kriterianya langka itu tergantung dari kemampuan masing-masing negara untuk mendiagnosis, ya. Kayak Indonesia kan kemampuan kita untuk mendiagnosis nggak banyak. Kalau di Amerika misalnya 1/200.000. Jadi kalau penyakit ditemukan 1/200.000 penduduk, ya, maka dia sebut langka. Kalau di Inggris mereka ambil 1/2000, ya. Sedangkan di Indonesia karena kita nggak punya diagnostik yang laboratorium diagnostik yang lengkap, jadi kita menyatakan suatu penyakit itu langka kalau jumlah penderitanya yang dikonfirmasi diagnosisnya itu kurang dari 2.000. Ya, jadi mungkin saja yang kurang 2.000 itu di tempat lain nggak langka, tapi karena kita susah ngediagnosis jadi nggak ketahuan, ya. Nah, jadi penyakitnya ada berapa? Apakah cuma satu? Enggak, penyakit langka itu ada 7.000 sampai 8.000 jenisnya, ya. Mungkin ada yang penderitanya cuma 1, cuma 2, cuma 3 yang ketahuan, ya. Tapi mungkin banyak di tempat lain hanya saja belum terdiagnosis. Nah, kemudian kalau dilihat, kalau penyakitnya memang langka, tetapi kalau kita kumpulkan tuh semua penyakit, orang-orang yang berpenyakit langka, itu kira-kira sekitar 6-10% dari total penduduk dunia. Jadi kalau di Indonesia kira-kira penduduknya 273 juta, ya kira-kira 10%-nya lah, 27 juta itu ada menderita berbagai penyakit langka yang sekitar 7.000-8.000 jenis. Ya. Itu jadi kriteria apa yang disebut penyakit langka. Baik, Prof. Damayanti. Mungkin kalau saya boleh izin bertanya, Prof, apa contoh penyakit langka yang mungkin paling sering ditemukan di Indonesia, Prof? Ya, jadi kalau penyakit langka yang sering ditemukan di Indonesia, jadi saya gini, penyakitnya kan banyak sekali ya, 7.000-8.000. Tetapi kami itu mengkhususkan atau memberikan fokus khusus kepada penyakit-penyakit langka yang ada terapinya. Jadi itu namanya treatable rare disease, ya. Nah, treatable rare disease ini salah satunya adalah kelainan metabolisme bawaan. Jadi kelainan metabolisme bawaan itu banyak yang sudah bisa ditata laksana, tapi banyak orang tidak mengerti. Jadi kalau begitu penyakitnya kayak begini, udah menyerah aja gitu kan. Padahal
kalau kita bisa tangani dengan cepat, bisa ada terapinya. Jadi contohnya adalah kelainan metabolisme bawaan, misalnya fenilketonuria, kita punya 4-5 kasus di Indonesia ya. Terus kita punya yang terbanyak itu adalah lisosomal storage disease, mukopolisakaridosis. Itu kita punya dari tipe 1 sampai tipe 9 pun kita punya semuanya. Dan ini adalah yang terbanyak. Kenapa ini terbanyak di Indonesia? Karena kita bisa bekerja sama dengan National Taiwan Universitas untuk pemeriksaan diagnosisnya, ya, untuk diagnosis pastinya. Dan penyakit ini sebagian besar sudah ada terapinya dengan enzim replacement therapy. Jadi kita juga di RSCM ini kita sudah menangani mungkin sekitar 10 pasien dengan enzim replacement therapy tadi, dan ini kita dapat donasi ya. Jadi itulah kira-kira penyakit yang termasuk langka ya. Baik Prof, mungkin untuk pertanyaan berikutnya Prof, kalau boleh tahu apa sebenarnya menjadi penyebab dari penyakit langka ini Prof? Jadi penyakit langka itu penyebabnya 80% itu adalah kelainan genetik ya. Nah sisanya bisa macam-macam, bisa karena cancer, bisa karena infeksi jamur tertentu atau apa. Tetapi 80% adalah penyakit genetik. Makanya kenapa saya involved di situ, karena keahlian saya memang kan clinical genetic dan inborn error metabolism. Jadi itu yang penyebabnya ya. Baik Prof, selain dari genetik, apakah bisa ada penyebab lain yang menyebabkan rare disease ini, misalnya gaya hidup atau hal-hal lainnya Prof, infeksi dan sebagainya? Infeksi ada, infeksi yang jarang itu ada, tapi saya tidak hafal ya. Tetapi yang termasuk dalam grup kami itu juga di dalam rare disease. Rare disease itu kan tidak cuma kami ya, cuma saya ya dengan spesialisasi saya, tetapi juga melibatkan banyak bidang. Misalnya di bagian alergi imunologi mereka juga ada kelainan-kelainan yang termasuk penyakit langka ya. Kemudian juga ada di bagian neurologi dan sebagainya. Nah, kalau untuk penyakit infeksi itu ada infeksi yang sangat jarang ya. Nah, itu saya tidak ingat namanya apa, tetapi itu ada. Jadi penyebab lain itu kan tadi 20% ya. Salah satunya ada juga kanker yang langka misalnya. Ya, kanker yang langka. Jadi itu kira-kira ya. Baik Prof, lalu mungkin kalau boleh tahu Prof, seperti apa proses untuk mendiagnosa penyakit langka Prof? Oke. Proses mendiagnosisnya nomor 1 tentu klinis ya. Pasien datang dengan kita, dia nggak ada capnya. Oh saya punya penyakit langka ya, nggak tahu ya. Kadang-kadang dokternya juga nggak tahu. Kita pernah bikin penelitian, ternyata pasien-pasien kita itu yang sudah terdiagnosis itu rata-rata sudah datang ke 11 dokter, kan, untuk baru sampai ke kita baru terdiagnosis. Jadi banyak yang tidak tahu. Jadi pertama kali ya memang kita harus memperhatikan klinisnya. Sebentar tadi waktu Anda telepon kan saya sedang masih ada pelatihan ya. Itu salah satu pelatihan yang saya kerjakan adalah bagaimana dokter-dokter mengenali klinis pasien dan mengarahkan untuk diagnosis pastinya. Nah, dari diagnosis pastinya itulah nanti Anda baru kenal, oh ini penyakit langka, gitu kan. Nah, jadi artinya nomor 1 tentu sebagai dokter kita lihat buku klinisnya. Sesudah klinisnya kita lihat, kemudian kita cocokkan juga klinis itu berarti dari anamnesis, dari pemeriksaan fisiknya ya. Terus kita lakukan pemeriksaan penunjang yang susun ronsen dan sebagainya. Nah setelah itu lengkap, lalu kita membuat arahan, ini kira-kira arahnya kemana. Nah kita sekarang sudah banyak dibantu oleh tools-tools yang gratis ya di internet ya. Contohnya kalau misalnya face to gene, kita foto aja pasiennya, nanti dia keluar tuh kira-kira sakitnya apa, nanti kita telusurin satu-satu. Nah nanti kalau sudah kita ketemu, baru kita pastikan diagnosisnya dengan pemeriksaan. Di Indonesia kan tidak ada pemeriksaan ini, belum ada ya. Kita sedang mengembangkan di IMERI. Nah, tapi kita bisa kirim ke center-center lain di luar negeri yang punya punya fasilitas untuk pemeriksaan itu. Kalau kebetulan dia ada trial, bisanya kita masuk ke sana,
kita dapat free ya, tapi kalau misalnya tidak ya berbayar. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan mereka, bisa murah, bisa mahal, ya tergantung ya. Nah itu yang saya bilang bagaimana caranya kita mendiagnosis. Ya. Baik, Prof. Mungkin kalau boleh tahu saat ini apa saja kendala-kendala yang masih dihadapi oleh pasien-pasien di Indonesia dalam mendapatkan diagnosa dan setelah itu juga mendapatkan treatment, dok? Ya, kendala pertama adalah dokternya, dia pasien itu ke dokter nih, tapi dokternya nggak kenalin ini sakit ini apa. Ya satu. Nah kalau dokternya saja sudah nggak kenalin, jadi akhirnya cuma misalnya gini, pasien bolak-balik batuk. Harusnya kalau dia setiap minggu batuk kan mesti dicari dong penyebabnya apa, ya. Nah ternyata misalnya ada masalah dengan lendirnya terlalu kental, misalnya contoh cystic fibrosis itu pasiennya kita punya loh, dulu dibilangnya cystic fibrosis itu hanya untuk orang-orang Eropa ya, Caucasian. Ternyata saya punya, nih ada berapa pasien ya saya punya? Mungkin ada 5-6 pasien ya dengan penyakit cystic fibrosis ya di Indonesia. Nah keluhannya apa? Bolak-balik batuk, bengek, mencret, itu aja terus kan kayak keluhan biasa ya. Ternyata kalau berulang-ulang itu seharusnya kita mulai curiga ada apa. Sebagai contohnya juga satu nih, saya kemarin dapat konsul dari Jawa Timur ya. Nah itu pasien itu sudah berobat dari kecil, keluhannya apa? Keluhannya itu dia kok kalau makan kok perutnya jadi kembung gede-gede apa gitu kan. Nah terusnya buang air besarnya terlambat, jadi akhirnya anaknya kesakitan, perutnya besar. Itu berulang-ulang, sudah keliling sama dokter dan sudah dibedah juga, dibikin kolostomi pertama, kemudian dibikin ileostomi ya, dibikin yang untuk saluran nafas, tetap keluhannya sama. Akhirnya datang ke saya, ternyata waktu dicek kemungkinan anak ini justru ada kelainan genetik di mana ususnya itu lama, bergeraknya itu lama, namanya hypomotility ya. Makanya kita mesti kasih makanan. Jadi apa yang saya pikirkan sekarang, saya mesti pastikan itu dengan pemeriksaan genetik. Cuma pemeriksaan genetik itu kan mahal. Ya jadi orang tuanya ngumpulin duit. Tapi sementara ini saya mau bikin hidup anaknya lebih nyaman. Jadi kita perhatiin kalau nih anak saya kasih makan misalnya dengan yang makanan yang gampang diserap, tapi kok tetap kembung ya. Jadi kemungkinan kalau yang bikin kembung gas itu kan karbo ya. Kalau gitu saya udah kurangin nih karbonya, saya bikin hampir 0. Ternyata bagus. Nah itu dengan keadaan seperti ini dia lebih baik, tapi kita sekarang menunggu untuk pemeriksaan genetiknya untuk pastinya. Jadi kenapa kita tahu pasti? Kalau kita tahu pasti, kita bisa kita bisa cari kelompok mana yang juga menangani pasien yang sama. Nah, apakah dia sudah mengembangkan terapi enggak, gitu kan? Nah, dan pasiennya juga nanti nggak ngerasa dia sendiri kan, karena ada temannya lain, meskipun kita aneh banget, penyakit anak saya ternyata ada orang lain yang punya sakit mirip, gitu kan? Jadi kan dia lebih terhibur, ada temannya, bisa komunikasi dan sebagainya. Ya, jadi itu ya kesulitannya adalah itu tadi ya. Jadi tergantung kita, makanya saya ngajarin kalau di FKUI, saya ngajarin mereka dari kelas 1 itu sudah mengenal penyakit-penyakit genetik ya. Terusnya setiap tahun kita belajar yang berbeda-beda. Tingkat 2 saya kasih diskontologi ya, birth defect. Tingkat 3 saya ngasih untuk inborn error. Nanti begitu masuk dia di klinik, tingkat 4 mereka akan berhadapan sama pasien. Ya, jadi dengan begitu nanti dokter-dokter yang lulus itu dia bisa cepat mendeteksi kasus-kasus yang aneh dan kita udah tahu bagaimana caranya mendiagnosis dan mereka juga punya networking dengan kita sehingga pasiennya bisa cepat ketemu. Ya, saya juga punya murid juga di UGM. Coba cari dokter Neti, ya, dokter Neti di bagian anak. Gitu, ya, jadi saya sekarang punya murid udah dari Aceh sampai di Manado. Ya, yang bisa jadi guru kalian kalau kalian kebetulan mahasiswa di sana, ya. Baik, Prof. Semoga nanti kami juga dari para mahasiswa kedokteran bisa semakin mengenal penyakit langka ya, Prof. Supaya nantinya juga proses diagnosa bisa dimudahkan untuk pasien-pasien yang akan datang. Ya. Baik, Prof. Lalu mungkin untuk treatment juga saat ini dari yang saya dengar dari cerita beberapa orang tua itu juga masih sangat mahal dan sulit didapatkan ya, Prof. Ya. Ya, betul. Tadi bukan hanya treatment, mulai dari diagnostik juga ya. Kayak tadi saya kan sudah katakan,
bahwa di Indonesia itu tidak punya laboratorium yang khusus untuk memeriksa penyakit genetik, kan? Yang ada laboratorium research. Nah, oleh sebab itu di UI, di FKUI kita ada IMERI ya, kita punya Human Genetic Research Cluster. Nah, tapi kita dedicated khusus untuk rare disease, sehingga dengan itu kita bisa ngembangkan. Tapi mesti karena kita harus mengerjakan itu seluruhnya sendiri, jadi tentu ada lambat ya. Yayasan mungkin akan membantu nanti. Nah, yang kedua adalah treatmentnya. Kita udah ketemu sakitnya, obatnya ada, tapi obatnya tidak terjangkau. Contohnya kayak enzim replacement therapy itu minimal harganya 5 miliar dalam setahun. Ya nggak bisa, kecuali pasiennya itu dapat donasi. Kayak pasien-pasien saya ini kan ada yang orang tuanya tukang ojek, ya, ada yang bapaknya juga penjaga masjid. Nah, tetapi mereka anaknya bisa tetap diobati. Dan anak-anak ini kalau diobati itu ya ada baik ya, banyak juga yang baik gitu kan prognosisnya. Jadi artinya kita menghadapi banyak kendala. Nah, ini juga saya juga mengundang semua mahasiswa ya, Anda kan tenaga baru ya. Jadi Anda coba sekarang lagi belajar biologi, lagi belajar genetik di biologi. Nah, coba lihat teknik-teknik itu. Mungkin ada teknik-teknik yang kita bisa kembangkan untuk menciptakan obat buat anak-anak ini. Kan ini kan penyakitnya genetik ya banyaknya ya. Kalau vaksin saja kita bisa bikin di Indonesia dengan teknik mRNA dan sebagainya, seharusnya logikanya harusnya kita juga bisa mau bikin obat dengan teknik yang sama, kan? Cuman kita perlu tenaga ahli yang mengerjakan kan, ya. Nah itu kita jadi berharap juga nih dari mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia ini ada yang tertarik juga pada mengembangkan teknik biomolekuler dan bioinformatika dan sebagainya ya. Ini kita masih kosong banget gitu ya, hal-hal yang seperti itu yang bisa dipakai untuk mengembangkan diagnostik maupun terapi untuk pasien-pasien penyakit langka. Baik dok, terima kasih banyak dok. Mungkin pertanyaan terakhir dan penutup juga bagi saya, dan mungkin ini juga bisa menjadi pesan ya dok untuk setiap penonton yang nantinya menonton GO Talk ini. Bagaimana peran masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam rangka mendukung pasien-pasien dengan penyakit langka, Prof? Oke, jadi kalau masyarakat umum, jadi kan kita sosialisasi ya, jadi ini tugasnya yayasan itu juga mensosialisasi, jadi cerita-cerita dari pasien itu juga disebarkan ke seluruh Indonesia ya, dengan harapan ibu-ibunya itu membaca, oh jangan-jangan anak saya gejalanya seperti ini, ternyata ada obatnya. Nah, dengan itu dia bisa menghubungi yayasan, nanti yayasan yang mengontak pada kami ya di pusat penyakit langka, rujukan nasional penyakit langka. Nah, itu juga yang saya harapkan kepada mahasiswa AMSA ini ya. Jadi kalian juga bisa sebagai juru penerang ya, juru penerang untuk keluarga ya. Paling enggak kan Anda masih bisa, kalau ada pertemuan keluarga dan sebagainya kan Anda bisa bicara. Nanti kalau ada kasus seperti apa di keluarganya yang dibawa, Anda juga tahu. Nah, ini adalah salah satu cara dari saya juga untuk supaya semua semua masyarakat terlibat, gitu kan? Lihat kok di sekitarnya ada yang berbeda, itu bisa dibantu. Saya seringkali nemuin pasien tuh dulu waktu saya masih saya masih pendidikan, kan naik kendaraan umum, itu duduk di depan itu kita lihat tuh ada pasien ada kelainan misalnya kan. Nah, itu kan kita bisa kontak ibunya, Bu, ini sudah berobat apa enggak? Kalau enggak datang ke rumah sakit nanti kita coba bantu, misalnya kan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita peka dengan sekitar kita, ya. Meskipun Anda belum masuk ke klinik, tetapi bukan berarti Anda nggak bisa berkiprah. Kiprahnya ini tadi dengan mengenali tadi penyakit langka. Nanti kan kemarin kalau Anda ikut ya waktu gathering pasien, Anda kan lihat tuh pasiennya macam-macam, ya. Nah, jadi di situ Anda ketemu dengan pasien, misalnya di Jogja itu ada berapa pasien? Coba Anda nanti ketemu sama dokter Neti di situ. Nanti sama dokter Neti dikenalkan pasiennya. Nah, coba kamu berhubungan, dengar cerita pasien, ya. Nah, dari situlah kamu bisa nanti meraba rasakan apa yang dirasakan oleh mereka, ya.
Ada pasiennya di keluarga 2 terdiagnosis cepat, tapi obatnya nggak ada buat terapi. Kan? Nah, sekarang Anda juga ikut berpikir bagaimana ya supaya misalnya Pemdanya ikut membantu atau daerah ikut membantu. As an idea gitu kan, buat menolong mereka. Tapi nomor 1, Anda harus rasakan dulu, oh ya anak-anak kayak begini. Oh kesulitannya apa? Ya, karena setiap keluarga kesulitannya beda-beda. Dan tiap daerah, misalnya di Palembang ada, di Medan ada, ya, di Manado ada, di Bali ada. Jadi artinya di setiap kota besar di Pulau Jawa ini ada, Semarang ada. Jadi yang dari Undip, ya, misalnya yang dari UNER ada di Surabaya. Jadi kalau Anda semuanya interest itu, coba kontak dokternya, coba ketemu sama pasiennya, terus nanti Anda cari apa yang kita bisa kerjakan. Ya, itu caranya. Ya itu adalah kan Anda kan bagian dari masyarakat juga. Ya, kalau masyarakat ya tentu yang saya tetapkan kalau misalnya punya anak yang yang punya penyakit nggak ketahuan apa, ya silakan bawa ke RSCM atau kontak kita. Nanti kita bicara. Ya, itu pesan saya. Ya. Baik, Profesor Damayanti, terima kasih banyak, Prof. Mungkin pertanyaan tersebut juga menutup GO Talk pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Prof. Damayanti yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk hari ini. Semoga melalui GO Talk yang diadakan hari ini, semakin banyak masyarakat yang mengenali dan mengerti apa itu penyakit langka dan bisa juga menjadi bagian dari orang-orang dan masyarakat yang mendukung untuk lebih banyak penyakit langka bisa terdiagnosa dan bisa juga mendapatkan treatment yang baik. Pesan-pesan saya juga mungkin untuk semua teman-teman di luar sana yang menonton GO Talk ini supaya teman-teman bisa menyebarkan juga informasi yang sudah didapatkan dari GO Talk ini kepada semakin banyak orang agar semakin banyak orang yang tahu. Karena walaupun penyakit ini langka, semoga kepedulian terhadap penyakit ini tidaklah langka, namun semakin banyak orang yang mengerti, mengetahui, dan peduli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Damayanti dan juga kepada semua yang sudah menonton GO Talk ini. Dengan demikian, saya Kelly Loresia Hadi undur diri. Terima kasih.